3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tidak mungkin, Jinlong Tianzun mengaum dan menatap guntur yang tak ada habisnya. Guntur gelap menenggelamkan beberapa dan membentuk area terlarang yang mengerikan. Bahkan jika itu jauh, itu sangat menakutkan. Sulit membayangkan bencana seperti apa yang dialami Qin Chen di Laut Guntur. Mereka membuka mata mereka untuk menonton, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Guntur gelap menenggelamkan segalanya, dan itu menyeramkan. Guntur, saya khawatir, dapat dihancurkan oleh surga. Jinlong Tianzun menatap Lei Hai, dan wajahnya tidak mau. Tidak ada yang salah, Jinlong Tianzun. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu benar-benar anak naga. Kupikir sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ketika mereka datang ke Gusan Tianzun, 5 patung surgawi masing-masing menduduki 5 posisi. Pita cahaya terus-menerus mengaum pada Dewa Naga Emas, membuat Dewa Naga Emas mengaum. Puff, di kehampaan, ada darah naga yang mekar. Jinlong Tianzun akhirnya tidak bisa membawanya. Lebih baik satu orang bertarung melawan 5 penguasa surga sendirian, tetapi beberapa dari mereka tidak dapat melakukannya. Saat ini, kegelapan Lei Haizong yang tak berujung, kulit Qin Chen mentah dan mentah, tubuhnya terbakar hitam, darah melonjak, dan dia telah menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Meskipun dia terluka parah, dia penuh dengan ki dan darah, tanpa jejak dekadensi. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berjuang keras. Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu terkejut. Guntur itu sangat mengerikan, bahkan mereka sedikit ketakutan. Jika orang biasa takut guntur dan kilat akan turun dan menjadi abu penjarahan, Qin Chen bertarung di lautan guntur yang gelap. Ledakan, gelombang guntur lainnya, sangat berkobar, mengubur debu Qin di bawah. Saya tidak tahu berapa banyak guntur dan kilat menghantamnya, memercikan darah merah dan tulang berderak. Apa asal-usul anak laki-laki ini? Mengapa Dizun yang menerobos menderita guntur seperti itu? Hong Huang Zulong sedikit bingung dan khawatir dengan Qin Chen. Namun, Qin Chen tahu bahwa guntur itu bukan karena dia menerobos Dizun. Ketika dia menerobos Tianzun, dia lahir. Namun, dia sedang berada di Senchang Vientin pada saat itu, sehingga halilintar tidak mereda. Sekarang, guntur datang bersamaan. Puff, debu Qin tertiup keluar, darah menetes ke seluruh tubuhnya, tulang tunggul semuanya keluar, penampilannya terlalu menyedihkan. Bocah ini tidak akan terbunuh oleh guntur. Naga leluhur ketakutan. Tidak mungkin. Pada saat ini, penguasa iblis jurang sedang menyipitkan mata. Tuan bisa dibunuh oleh kekuatan apapun, tapi dia tidak pernah bisa dibunuh oleh guntur. Oh, Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu melihat satu demi satu, dan melihat mata yang teguh dari penguasa iblis jurang. Mereka berpikir dalam-dalam, bukan. Ledakan. Saat ini, guntur bersinar, dan tubuh, yang sekuat Qin Chen, juga bobrok. Banyak luka mengungkapkan tulang, dan banyak darah merah mengalir keluar. Namun, momentum Qin Chen tumbuh. Hahaha. Qin Chen tertawa dalam perampokan guntur, karena kekuatan guntur memberinya tidak hanya penindasan, tetapi juga semacam metamorfosis. Saat guntur datang, kekuatan surga yang selalu menekannya menjadi longgar pada saat tertentu. Terobosan, Dizun, ledakan, di tubuh Qin Chen, ki yang berputar dari Dizun tetap ada, dan di dunia yang kacau, sejumlah besar asal mula yang kacau melonjak, dan buah dari kekacauan beterbangan. 1, 2, 5, 10, buah yang kacau ditelan oleh Qin Chen, dan baru setelah Qin Chen menelan 18 buah yang kacau, dia akhirnya berhenti menelan. Dan kemudian ada buah sumber surga. 1, 10, 20, 36 buah sumber tiadau dengan atribut berbeda ditelan oleh Qin Chen. Dan kemudian ada garis nadi yang terhormat. 10.000 orang menghormati asal mereka. Kekacauan dunia. Ledakan. Di lautan jiwa Qin Chen, kekacauan menyelimuti, dan teratai hijau bergoyang. Di lautan jiwa, lampu guntur muncul. Teratai biru dalam kekacauan mengapung dan tenggelam di lautan guntur. Adegan ini terlalu menakutkan dan berisi jalan langit dan bumi. Sebuah terobosan.
Tuanku telah menerobos. Naga Hong Huang, leluhur suci Suehe, dan penguasa Yuanmo semuanya bersemangat. Bahkan kura-kura matahari berenang dengan penuh semangat di sungai bintang yang gelap. Pada saat terobosan Qin Chen, seluruh dunia yang kacau meraung seperti transformasi. Ketika semua kekuatan bersatu, ledakan, nafas-napas yang mencengangkan keluar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga hampir bisa membalikkan langit dan bumi. Ya Tuhan, mereka diinjak-injak oleh embusan debu Qin. Terperangkap dalam perampokan guntur, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya langsung menembus kehampaan, dan bisa membalikkan seluruh ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju. Mereka yang mengikutiku makmur, mereka yang menentangku binasa. Aliran suara surgawi dari kekacauan, yang memancar dari tubuh Qin Chen. Melampaui nafas jalan. Dentur, Qin Chen membuka matanya dan mengangkat tangannya. Semua guntur, semua ke dalam tubuhnya, kekuatan guntur ini, diserap oleh dunianya yang kacau, diserap oleh darah gunturnya, guntur tanpa akhir, dari kehampaan eksternal ke dunia yang kacau, di dunia yang kacau berevolusi menjadi sepotong samudra guntur. Nafas di Zun yang tak berujung terpancar dari tubuh Qin Chen. Meskipun Qin Chen hanya menerobos di Zun, pada saat ini, ada nafas yang mirip dengan Tianzun, yang bahkan lebih mengerikan daripada terobosan Tianzun. Kali ini, Qin Chen mendapat manfaat yang tak terhitung jumlahnya dan menyerap banyak energi, tetapi masih tidak bisa menerobos. Tapi saat ini, dia akhirnya sampai pada langkah ini. Di Zun, selain itu, kekuatan bergulir memadat ke dalam tubuh Qin Chen, yang membuat prestasi Qin Chen melambung setelah melangkah ke ranah di Zun. Hari-hari awal di Zun, puncak awal di Zun jangka menengah, di Zun pertengahan puncak, ledakan, kekuatan tak terbatas memasuki tubuh Qin Chen, dan kultivasi Qin Chen terus meningkat, dan akhirnya bertahan di tingkat puncak di tengah di Zun, yang hanya berjarak satu langkah dari tahap selanjutnya dari di Zun. Dunia yang kacau, bersatu kembali. Qin Chen menggenggamnya dengan tangan besar, dan kekuatan bergulir datang untuk memasuki dunia yang kacau. Dunia kacau yang baru saja diubah juga telah dipromosikan. Di dunia yang kacau, nenek moyang Hong Huang dan Suehe juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa dia penuh kekuatan. Di bawah kepalan tangan, sepertinya langit bisa pecah. Dengan setiap nafas, Qin Chen merasa bahwa dia tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Di bidangnya sendiri, dia dapat mengubah apa yang ingin dia ubah sesuka hati, melampaui jalan surga yang sebenarnya, dan dapat mengubah aturan secara sewenang-wenang. Awalnya, jika Anda menerobos yang mulia, Anda akan dapat melampaui jalan surga. Namun, Qin Chen dalam koleksi Dewa Viantin tidak dapat merasakan kekuatan seperti itu dengan baik, dan sekarang, Qin Chen jelas merasakannya. Selain itu, takdir Qin Chen dan kemampuannya untuk memprediksi nasibnya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia dapat melihat melalui segala macam hal di masa lalu dan masa depan dalam sekejap, dan semua takdir tidak diragukan lagi menembus. Ini adalah bencana saya sendiri. Pada saat ini, dia merasakan pesan seperti itu. Dia tahu bahwa sumber krisisnya adalah bencana. Jika dia tidak bisa membawanya, itu akan hilang. Ledakan. Begitu debu Qin keluar, lautan guntur yang tak berujung meledak, dan awan guntur hitam yang bergulung di langit juga menyatu sekaligus, seolah-olah ketakutan oleh embusan debu Qin, dan cahaya guntur yang tak berujung menghilang sekaligus. Apa itu? Di alam rahasia Qin kuno, 5 orang kuat Gusan Tianzun mengepung Jinlong Tianzun. Pada saat ini, saya merasa lautan guntur yang luas tiba-tiba meledak. Dari lautan guntur yang bergulir, sesosok perlahan keluar. Sosok ini, seperti dewa, menutupi langit, dan menghalangi matahari, yang membuat orang tidak berani melihatnya. Debu naga, itu bocah naga yang sebenarnya. Dia tidak mati, guntur bergulir menghilang, dan semua orang melihat debu Qin yang keluar dari lautan guntur, dan matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Orang-orang menyaksikan Qin Chen berjalan keluar dari angin puyuh tempat rahasia Qin kuno, dan mata mereka tertuju pada Jinlong Tianzun yang terkepung dan bintang jatuh Tianzun. Tuan Jinlong Tianzun, saya di sini. Saya tidak akan melepaskan semua orang yang mengepung saya hari ini.
Qin Chen meraung dan datang ke bintang jatuh terdekat Tianzun selangkah demi selangkah, dan Qin naga asli yang kacau melonjak. Di tubuh Qin Chen, baju besi Hao Tianzhen muncul, cincin pedang Qisa dan pelindung pergelangan tangan Su Shen semuanya digunakan. Sejumlah besar naga sungguhan, pedang Qi meluncur keluar dari tubuh Qin Chen. Ledakan, gelombang pedang Qi yang tak terbatas melonjak, dan alam rahasia Qin kuno yang luas dipenuhi, yang mengubah tempat rahasia Qin kuno ini menjadi lautan Qi pedang. Pedang bergulir Qi bergegas keluar dan menutupi seluruh dunia. Ledakan, klik, klik, pedang Qin Chen Qi Changhe bertabrakan dengan bidang kubus rubik laut dalam yang ditampilkan oleh guru surgawi laut neraka. Kedua kekuatan itu langsung mengeluarkan bunyi klik. Gusan Tianzun dan Rongyan Tianzun di daerah ini semuanya merasakan kekuatan mengerikan dari roh pedang dan perlawanan kuat yang terkandung dalam pedang Qi. Ledakan, Jinlong Tianzun mengambil kesempatan untuk menampilkan Sungai Wan Sihe. Palu emas di tangannya meledakkan pukulan terkuat, yang secara langsung membuka blokade di bidang ini, dan melepaskan diri dari blokade laut neraka Tianzun. Puff, dia memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan sisik naga beterbangan, tetapi dia akhirnya lolos dari belenggu. Sungai Wan Scale emas yang bergulir dan roh pedang naga asli Qin Chen bergabung bersama untuk membentuk aliansi ofensif dan defensif dan ruang lapangan baru. Kesunyian, Gushan Tianzun, Linggu Tianzun dan Minghai Tianzun yang saling bertarung berhenti, sementara orang-orang kuat dari semua bangsa di kejauhan menatap tempat ini. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Mereka semua mengira Qin Chen telah mati dalam perampokan guntur, dan Jin Long Tianzun pasti akan mati. Namun, pada saat kritis ini, kecelakaan seperti itu terjadi. Pada saat ini, mereka semua merasakan nafas kultivasi Qin Chen. Itu seluas jurang, dan mereka tidak bisa merasakan apa itu. Mereka hanya tahu bahwa nafas Qin Chen sangat penting. Ledakan, semangat pedang naga asli melonjak dan melonjak di sekitar Qin Chen, membentuk pedang naga asli. Pedang itu sepenuhnya dipadatkan oleh roh pedang. Roh jahat yang mengerikan dan suasana kacau menyelimuti seluruh dunia, yang membuat takut seluruh dunia. Bersenandung, seluruh tubuhnya, jam, drum Hautian, ditangguhkan, diisi dengan kekuatan ilahi yang besar. Nak, kamu masih hidup. Kamu berani menjadi sombong. Bintang jatuh itu meraung. Beraninya kamu. Qin Chen berdiri di atas gelombang pedang dan berkata dengan dingin. Aku tidak hanya akan keluar, tetapi juga membunuhmu sampai ketakutan. Qin Chen dengan lembut membelai pedang naga asli di tangannya dan membelai bilah pedang itu. Aku telah membunuh tempat tertinggi Zun, tapi aku belum membunuh Tianzun. Ku dengar Tianzun sangat sulit dibunuh. Aku ingin mencobanya. Kamu ingin membunuhku. Mata bintang dari bintang jatuh Tianzun menatap sekeliling, seolah mendengar lelucon yang bagus. Ya, aku akan membunuhmu. Qin Chen menganggukkan kepalanya, dan suaranya kuat dan menyebar secara langsung. Dan banyak orang terhormat di kejauhan di tempat rahasia kuno Qin ini telah tertegun dan menjadi gila. Anak ini, bab darah dari orang-orang terhormat sangat marah. Dia dan Qin Chen bertarung, mengetahui kekuatan Qin Chen, benar-benar mengerikan, bukan di Zun, tetapi dapat mengusirnya dari surga setengah langkah ini. Sekarang, Qin Chen jelas telah menembus di Zun. Namun, ranah antara di Zun dan Tianzun terlalu jauh. Meskipun dia juga disebut Tianzun setengah langkah, dia hampir tidak memiliki perlawanan saat bertemu dengan pria kuat seperti bintang jatuh Tianzun. Terlebih lagi, Tianzun sangat sulit untuk dibunuh. Sama seperti Jinlong Tianzun, ketika dirancang untuk Minghai Tianzun. Dan kekuatan tempurnya benar-benar unggul, itu hanya memotong lengan Minghai Tianzun. Sekarang kata-kata Qin Chen sangat gila sehingga semua orang terkejut. Anak ini, dia sangat sombong. Haha, ini lelucon. Jika kamu membunuh beberapa pejabat tinggi, kamu berani mengatakan ingin membunuhku. Bocah naga sejati. Bahkan jika kamu telah membuat terobosan dalam kekuatan, aku akan memberitahumu bahwa surga adalah surga, selama tidak, di mata saya, Anda akan selalu menjadi semut mol. Bintang jatuh Tianzun meraung, tangan bintang-bintang di tangannya meledak menjadi cahaya bintang yang luas. Dia menginjak mereka dan bergegas langsung ke Qin Chen. Qin Chen berdiri dengan dingin memegangi sungai yang luas. Dalam keadaan rahasia Qin kuno, Gusan Tianzun dan yang lainnya tidak bergerak.
Mereka hanya melihat Qin Chen dan bintang jatuh Tianzun. Banyak bangsawan dari semua negara di sini, serta banyak Tianzun di medan perang di luar, diam dan menonton dengan hati-hati. Jarak antara dua pendekatan. Cahaya bintang dari bintang jatuh Tianzun menyapu dengan gila-gilaan dan berubah menjadi tangan besar bintang untuk menangkap Qin Chen. Kali ini, dia mendesak kekuatan terkuatnya dari keluarga surga. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini, dan dia harus melawan Qin Chen. Kali ini, dia harus memberitahu Qin Chen bahwa dia hanya meninggalkan tangannya dengan sembarangan, semut mol, selamanya jauh dari bisa melawan naga. Dalam sekejap, bintang jatuh Tianzun mendatangi Qin Chen, tepat pada saat tangan besar bintang jatuh itu jatuh. Ledakan, Qin Chen, yang belum pernah dipindahkan sebelumnya, tiba-tiba bergerak, dan kekacauan tak berujung dari naga asli naik ke langit. Matanya penuh dengan cahaya yang ganas. Dalam sekejap, dia tampak menjelma sebagai naga kuno dan langsung meraung. Untuk sesaat, itu tampak berubah menjadi gunung berapi tipis. Menjadi marah dan tak tertahankan. Pergi, Qin Chen meraung dan mendesak sungai Jianhe yang luas untuk ditebang. Dalam kekosongan yang luas, bintang-bintang datang dari langit. Ki pedang naga asli yang terkondensasi menjadi cahaya pedang langit terbelah oleh kilat. Ledakan, keduanya saling memukul. Momen pertama antara langit dan bumi. Momen berikutnya, ledakan, hantaman kekuatan tak berujung, sehingga ruang di sekitarnya langsung runtuh ledakan. Puff, dalam gemuruh yang luas, Dewa Bintang jatuh mengeluarkan raungan keheranan dan kemarahan. Dengan ledakan, cahaya bintang pecah berkeping-keping. Seluruh manusia seperti ditabrak binatang buas dan dibuang dengan keras. Di dadanya, noda darah muncul. Dengan embusan darah, darah memercik. Bintang yang jatuh dewa, yang sebelumnya bergegas dengan marah, langsung diledakkan ke dalam kehampaan dan memuntahkan darah. Sebuah pedang. Bintang jatuh dewa terluka. Ada keributan. Pada saat ini, semua pejabat dari semua negara terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka melihat pemandangan di depan mereka. Tenggorokan mereka berdebar, seperti bebek yang terkunci di tenggorokannya. Banyak orang kuat mencoba menggosok mata mereka. Apa yang mereka lihat, tidak diragukan lagi bahwa mata dan dewa sangat tajam. Seseorang dapat melihat melalui perubahan langit dan bumi, melihat melalui pengoperasian jalan langit, dan melihat melalui aturan segala sesuatu. Hampir tidak mungkin membuat kesalahan. Pada saat ini, hati orang-orang yang terkejut bisa terlihat. Zun bumi keluarga naga sungguhan, tiba-tiba meledakkan istana Dewa Bintang seperti bintang jatuh Tianzun, wakil master istana Dewa Bintang. Gambaran seperti ini membuat orang bagaimana tidak gila dan bagaimana tidak ragu. Tidak mungkin, hal yang paling mengejutkan adalah bintang jatuh Tianzun. Dia meraung seperti orang gila, dan kekuatan surga yang bergulir menyapu tubuhnya, dan cahaya bintang yang tak berujung muncul padanya. Bum 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 bum. Bintang-bintang, dari tubuhnya memuntahkan, ribuan bintang, tergantung di langit, membentuk gambar nebula yang luas. Dia marah. Benar-benar marah. Wakil pemimpin istana Tang Tang Tangsing, yang kuat di tingkat Tianzun, pertama kali bergandengan tangan dengan Rongyan Tianzun dan dikalahkan oleh Jinlong Tianzun sendirian. Sekarang dia terluka oleh generasi muda berkebangsaan Zhenlong. Anda bisa membayangkan rasa malu di hatinya. Nak, kamu sangat kuat. Aku dulu membencimu, tapi sekarang adalah satu-satunya saat kamu bangga. Aku akan memberitahumu apa itu surga dan apa yang tak terkalahkan. Bahkan jika kamu memiliki beberapa petualangan, tidak akan pernah menjadi lawanku. Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubur jiwa dan ragamu di kuburan bintang yang tak berujung menderita siksaan dan kesejukan abadi. Bum 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 bum. Bintang jatuh Tianzun gila. Bintang-bintang membangkitkan kekuatan kepunahan bintang di tubuhnya, dan nafas surga yang berasal dari Tuhan dilepaskan. Kekuatan Tianzun diluncurkan dan membunuh Qin Chen. Apakah itu alasan mengapa dia bisa menggunakan kekuatan pedang naga untuk melawan Qin Bo Chen adalah karena dia bisa menggunakan kekuatan pedang naga untuk melawan Qin Bo Chen. Asal-usul kekacauan adalah asal-usul alam semesta pada saat pembukaannya, dengan kekuatan yang luar biasa. Pada awalnya, Qin Chen dapat mengaktifkan asal mula kekacauan, tetapi karena itu hanya ranah rasa hormat manusia, apa yang dapat dirangsangnya hanyalah kekuatan yang sangat dangkal dalam asal mula kekacauan. Sekarang, setelah menerobos di Zun,
kekuatan kekacauan yang dapat dikerahkan Qin Chen jauh lebih tinggi dari sebelumnya, yang juga membuat Qin Chen meledakkan kekuatan tingkat Tianzun. Namun, sangat sulit untuk membunuh bintang jatuh Tianzun meskipun dia telah memukul mundur Tianzun bintang jatuh. Dilihat dari pertarungannya, hampir tidak mungkin untuk membunuh pihak lain hanya dengan roh naga asli dan asal kekacauan dari klan naga, kecuali kartu lain dapat diekspos. Ledakan, bintang-bintang di depan Anda seperti bintang yang terbakar di langit. Adegan seperti itu membuat semua orang berubah warna. Di kejauhan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara sedang menatap tempat ini, dan mereka semua tahu bahwa guru surgawi bintang jatuh kali ini benar-benar marah, dan telah mulai bekerja keras. Rongyan Tianzun, Gusan Tianzun, Linggu Tianzun dan Minghai Tianzun semuanya menyaksikan pertempuran dengan bermartabat. Rongyan Tianzun memandang elang dan berkata, kekacauan adalah harta karun. Putra ini pasti memiliki harta kekacauan. Kekuatan pedang putra ini telah diintegrasikan ke dalam sumber kekacauan murni, yang hanya membuat bintang jatuh Tianzun terluka. Namun, putra ini kultivasi tidak boleh Tianzun kebanyakan dari mereka berada di atas. Tidak peduli seberapa kuat sumber kekacauan dapat didorong oleh Maha Guru Surga, tidak mungkin untuk mengalahkan Tianzun, bahkan jika dia memiliki harta kekacauan yang paling berharga dengan segala usahanya. Di tengah kata-kata Rongyan Tianzun, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di kejauhan, banyak Wan Zuzun yang sedang berdiskusi semuanya tercengang, kaget dan melihat pemandangan di bawah. Di bawah, di sungai besar roh pedang, Qin Chen dan bintang jatuh Tianzun bertarung dalam sekejap, dan pedang itu bersinar cahaya pedang terang, cahaya pedang menyilaukan, tajam dan dingin. Dalam cahaya pedang, ada nyala api yang mekar. Dalam kehampaan, tampaknya ada bunga teratai. Api itu seperti bunga teratai, yang tiba-tiba menyembur dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan, sungai pedang bergolak dan tak terkalahkan. Itu seperti pedang naga yang mengol. Itu terbelah keras di telapak bintang yang jatuh dari langit. Cahaya di telapak bintang meledak dalam sekejap. Bang, tangan raksasa bintang jatuh Tianzun langsung terkena pedang. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pedang itu langsung berdampak pada ribuan bintang di sekitarnya dalam sekejap. Ratusan bintang, langsung mencapai batas daya tahannya, tiba-tiba meledak, ratusan bintang meledak dalam sekejap. Inilah yang mengerikan, tak terhitung jumlahnya bintang-bintang langsung terbelah menjadi ratusan juta percikan meteorit. Meskipun hantaman langsung hanya jatuh ada ribuan bintang di depan bintang Tianzun, tetapi bintang jatuh Tianzun mendengar suara pecah di inti ribuan bintangnya. Setelah sungai panjang roh pedang, api besar dilalap. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Murid merah darah dari bintang jatuh itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ledakan, bintang jatuh dan guru surgawi langsung membuangnya, seperti karung pasir yang rusak, tanpa perlawanan, dan tubuhnya bergetar karena benturan. Di belakang, kekosongan diledakkan dengan riak. Api mengamuk dan menelannya dan meraung. Dia meraung, dan cahaya bintang yang tak berujung meledak di tubuhnya, mencoba memadamkan api itu. Namun, nyala api itu terlalu mengerikan. Dia adalah dewa dan tidak bisa memadamkannya untuk sementara waktu. Tidak baik, ayo pergi. Jangan biarkan dewa bintang jatuh mati di sini. Wajah Minghai Tianzun dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Ledakan, kubus rubik laut dalam melepaskan kekuatan uap air yang menjulang tinggi, dan cahaya air biru tua menenggelamkan langit dan bumi. Saya dapat melihat bahwa ketika air manusia laut ini dituangkan ke bintang jatuh Tianzun, mereka bahkan mengeluarkan suara mendesis. Nyala api gila, membakar asal bintang dari bintang jatuh Tianzun, dan tidak dapat dipadamkan untuk sementara waktu. Tidak mungkin, dewa laut dunia bawah telah berubah warna. Sumber air yang dia gunakan adalah air inti laut dalam dari orang laut mereka, air Jiuxuan. Air ini adalah sumber inti dari wilayah laut orang laut lainnya, dan tidak dapat memadamkan api satu sama lain. Api macam apa itu? Bahkan jika itu adalah api naga asli dari keluarga naga asli, air dari 9 suan orang laut lainnya mungkin tidak dapat dipadamkan oleh air aslinya.